Hai sobat belajar, ketemu lagi bareng kita belajar bersama di Sobat Belajar. Belajar kapan saja dan di mana saja. Hai sobat belajar, pada video kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan linear satu variabel ya. Jadi, apa sih perbandingannya atau perbedaan persamaan linear satu variabel dengan pertidaksamaan linear satu variabel? Tentunya yang pertama adalah tandanya. Ini yang paling mudah kita bedakan ya. Kalau persamaan linear satu variabel itu tandanya dengan sama dengan ya. Jadi persamaannya atau aljabarnya ditandai dengan tanda sama dengan. Tapi kalau pertidaksamaan linear satu variabel, misal nih kecepatan atau tinggi maksimal kendaraan yang boleh lewat sini adalah 2,1 meter, berarti tingginya itu kurang dari 2,1 meter. Nih, tanda kurang dari atau sama dengan ini adalah tanda pertidaksamaan. Atau yang lain, misalnya batas kecepatannya maksimum 80 km per jam, berarti kecepatannya kurang dari atau sama dengan 80 km per jam. Begitu ya. Jadi paling tinggi 80. Kemudian minimumnya 60 km per jam, berarti paling kecil itu 60 km per jam. Ya, ini harus dipatuhi. Kalau kalian sedang berkendara di jalan raya, maka kalian harus patuhi ya. Kemudian tanda pertidaksamaan itu meliputi kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, dan lebih dari atau sama dengan. Ini harus diingat ya. Jadi beda dengan yang persamaan. Kalau sama dengan, nah itu persamaan, hanya satu tanda. Oke. Kemudian apa perbedaan berikutnya? Yaitu solusi, penyelesaiannya. Kalau persamaan linear itu nanti solusinya hanya satu. Ya, contoh timbangan ini. Jadi 2 kantong Y sama dengan 6 butir emas misalnya. Berarti satu kantongnya kalau dia sama isinya, berarti satu kantongnya 3 butir. Jadi sama dengan. Jadi Y-nya itu ya hanya 3 butir, nggak boleh yang lain. Ya. Sedangkan kalau pertidaksamaan linear satu variabel, maka dia banyak nilainya. Nah, ini ya. Misal T kurang dari atau sama dengan 2,1 meter. Berarti tingginya, kalau ada mobil lewat tingginya 2 meter boleh nggak? Boleh ya. Kemudian tingginya 1,8 meter boleh nggak? Boleh juga ya kan, masih di bawah 2,1 meter. 1,5 meter boleh. Jadi penyelesaiannya atau solusinya lebih dari satu ya. Tapi juga harus memenuhi pertidaksamaannya ya. Misalnya T-nya sama dengan 10, nggak boleh kan, kurang dari 2,1 meter. Gitu ya. Kemudian contoh yang lain, ini kecepatannya kurang dari 80 km. Nah, berarti kalau kita uraikan, kalau kecepatannya 70 km boleh nggak? Nah, masih di bawah 80 kan? Atau di atas 60 km boleh. Kecepatannya misalnya 65 km per jam, masih ya. Masih dikurang dari 80, lebih dari 60 km per jam. Kalau pas 60 km per jam, nah ini batas minimumnya ya, boleh ya. Tapi kalau 100 km per jam, nah udah lewat batas. Nah ini yang nggak boleh. Nah ini adalah dari segi solusinya. Kalau persamaan, penyelesaiannya atau solusinya hanya satu nilainya. Y-nya hanya satu nilainya ya. Yaitu 3 saja. Tapi kalau pertidaksamaan banyak solusinya ya. Jadi kurang dari 2,1 ya berarti yang kurang dari 2,1 meter itu menjadi penyelesaiannya. Oke, berikutnya yang tidak kalah penting, kalian harus ingat tuh terkait dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar ya. Kemudian perkalian dan pembagian aljabar, kalian bisa cek video di kolom deskripsi ya, karena ini sudah ada di video sebelumnya. Dan perkalian bentuk aljabar yang model seperti ini. Nah ini harus wajib atau kalian ingat ya. Oke, sobat belajar, jadi belajar matematika pasti mudah. Nah, dalam konteks sehari-hari, pertidaksamaan itu biasanya dipakai untuk apa? Nah, misalnya ada mobil box nih. Apa kapasitas maksimumnya ya? Dia boleh mengangkut itu berapa kilogram?
biasanya tertera di kanan bodinya ya. Ini muncul ini kapasitasnya ya. Jadi hanya boleh 3 orang dan masing-masing orang 60 km 60 kg. Jadi kalau diakumulasikan untuk orang yang bagian depan ini hanya boleh 180 kg. Tapi untuk barang 3.500 kg yang di box ya. Nah, jadi total orang dan barang ini yang harus dipatuhi dalam mobil ini. Kuatnya mengangkut berapa kilogram? Nah, kalau kita jumlahkan barangnya itu 3.500 kg ditambah orangnya 180 kg. Jadi total keseluruhannya hanya boleh maksimal itu 3.680 kg ya. Itu maksimalnya. Nah, kalau misal ini peraturan atau aturan yang ada di mobil ini total maksimum ini ya. Jadi total maksimal bobot atau berat keseluruhannya yaitu 3.680 ya. 3.680 kg. Nah, ini yang harus dipatuhi. Nah, misalnya untuk orang, oke, kita anggap orang sudah full 3 orang ya, jadi totalnya 180 kg. Kemudian box ini, satu boxnya beratnya 20 kg. Nah, berapa banyak box yang bisa diangkut oleh mobil ini? Berarti kita bisa tuliskan dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Gimana cara menuliskannya? Nah, berarti kan 180 yang sudah jelas ya. 180 ditambah 20 kali berapa banyak box? 20 ini kilogramnya ya. Nah, ini tidak boleh lebih dari 3.680 kg. Jadi tidak boleh lebih dari itu, berarti kurang dari sama dengan simbol dalam matematikanya ya, atau maksimal. Nah, maksimal itu simbol matematikanya juga seperti ini ya, kurang dari atau sama dengan. Oke, sobat belajar, tetap semangat belajar. Yuk kita lanjut. Gimana cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel? Sebenarnya prinsipnya sama dengan persamaan linear satu variabel ya. Yang perlu diingat apa? Ada ruas kiri dan ruas kanan. Kemudian ada posisi variabel harus di ruas kiri dan konstanta harus di ruas kanan. Kalau ternyata konstanta ada di ruas kiri, maka dia harus dieliminasi. Dengan cara gimana? Kalau dia positif, maka dia dikurang. Kalau dia negatif, dia tambah. Oke. Jadi untuk saat ini 180 kan konstanta. Dia nggak boleh di ruas kiri, maka dia harus dihilangkan dari ruas kiri. Maka kita kurangi dengan 180. Yang kanan juga harus kita kurangi dengan 180 supaya tetap ya, pertidaksamanya tetap berapa ya. 180 dengan 180 dikurang 0 ya. Berarti yang kiri tinggal 20B dan yang kanan tinggal 3.680 dikurang 180, 3.500 ya. Oke, berikutnya ya sama dengan persamaan ya, sama-sama dibagi dengan koefisien dari variabel dibagi 20 ya. Bagi 20, yang kiri yang kanan juga dibagi 20. Jadi hasilnya banyak box itu kurang dari atau sama dengan 175. Jadi penyelesaiannya adalah box B kurang dari 175. Artinya apa? Mobil ini hanya boleh mengangkut maksimal 175 box ya, paling banyak ya. Dengan perhitungan tadi yang sudah kita ini, kalau misalnya dia mengangkut 70 box, boleh nggak? Lihat, 70 box itu masih di bawah 175 kan? Nah, berarti boleh. Kalau dia ngangkut misalnya 100 box, masih di bawah 175, boleh juga ya. Kemudian kalau dia mau ngangkut 200 box, nah sudah lebih dari 175, artinya sudah overload ya. Nggak mau juga menampung itu ya. Berarti nggak boleh ya. Ingat, batasnya paling banyak 175 box. Kalau dia ngangkut 5 box misalnya, ya boleh lah, kan masih di bawah ya. Oke, mudah kan? Belajar pertidaksamaan linear itu paling mudah ya. Oke, sobat belajar tetap semangat belajar. Oke, lanjut. Ya ini yang perlu diingat ya, perlu diperhatikan bagi sobat belajar, bahwa penyelesaian pertidaksamaan linear itu ada rambu-rambunya tadi ya. Selain prosesnya sama dengan persamaan, maka proses berikutnya ketika sudah sampai sini pembaginya, nah ingat ya, ini pembaginya positif.
berarti kalau dia pembaginya positif, tandanya tidak ngaruh nih ya kan, kurang dari sama dengan sampai selesai kurang dari sama dengan ya. Tetap ya, tidak berubah. Kalau misalnya di sini lebih dari, ya lebih dari, asal dia pembaginya positif. Tetapi kalau dia pembaginya negatif, misalnya di sini negatif 2 dibagi ya, di sini negatif 2 pembaginya. Ini juga negatif 2, maka dia tandanya berubah kebalikannya. Kalau ini misalnya kurang dari, berarti nanti di sini berubah jadi lebih dari ya, ini. Jadi ini kalau ini kurang dari, berubah jadi lebih dari. Kalau ini lebih dari, berubah jadi kurang dari atau sama dengan, berubah jadi lebih dari atau sama dengan, lebih dari atau sama dengan, berubah menjadi kurang dari sama dengan. Jadi berubah kebalikannya ya, lawannya. Oke, coba kita lihat contohnya. Tentukan penyelesaian 2P dikurang P kurang dari 3P dikurang 18 untuk nilai P-nya itu bilangan bulat. Oke, ingat penyelesaian persamaan linear masih ya. Mana yang dia variabel, rumahnya di kiri. Ya, kalau dia ada di kanan berarti dia harus dieliminasi, dihilangkan. Dengan cara gimana? Kalau 3P berarti kita kurang dengan 3P ya. Kita tulis dulu yang awal. Kita mau menghilangkan 3P, maka yang kanan dikurang 3P, yang kiri juga dikurang 3P. Oke, kita hitung yang ini. 2P dikurang P kan 1P. 1P dikurang 3, jadi negatif 2P ya. Nah, ini yang sebelah kanan 3P dikurang 3P habis. Oke ya, atau 0 ya. Jadi negatif 2P kurang dari negatif 18. Nah, selanjutnya ingat tadi ya. Jadi kalau dia pembaginya negatif, ini kan nanti akan kita bagi dengan negatif 2. Nah, maka tandanya apa? Tandanya berubah. Kalau dia kurang dari, berubah jadi lebih dari, gitu ya. Nah, karena kita mau bagi dengan negatif 2. Oke, paham ya. Mudah-mudahan sobat belajar pasti semangat belajar ya, dan semangat belajar pasti paham ini. Oke, selanjutnya negatif 2 dibagi negatif 2 ya 1 ya. Kemudian negatif 8 dibagi negatif 2 ya 9 ya. Jadi P nya itu lebih dari 9. Jadi berapa saja Pak nilai P nya? Karena ini bilangan bulat, ya kita data saja. Yang lebih dari 9 nggak ikut ya. Nah, berarti yang lebih dari 9 karena dia bilangan bulat ya 10, 11, 12, 13 dan seterusnya ya sampai tak hingga. Oke, mudah-mudahan video singkat ini sebagai gambaran gimana sih cara menyelesaikan pertidaksamaan linear satu variabel. Tentunya sobat belajar pasti ya, karena semangat terus belajarnya, dan karena ini bisa diulang-ulang ya, nanti di review lagi. Kalau terlalu cepat sobat belajar terlalu cepat nih penjelasannya, bisa diulang lagi ya, karena formatnya adalah video. Jadi tiada hari tanpa belajar. Terima kasih atas kunjungan kalian di channel kami. Mudah-mudahan bermanfaat, dan kami akhiri. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. See you next.